Ya. Setelah mengimami itu, kemudian Nabi di'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didampingi siapa? Didampingi siapa? Malaikat Jibril. Didampingi Nabi Muhammad Jibril. Masuk pintu langit pertama, Assalamualaikum. Dijawab sama penjaga pintu langit pertama itu, siapa Anda? Saya Jibril. Siapa beserta Anda? Dia adalah anak soleh dari yang soleh, gitu kan? Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diizinkan oleh Tuhanmu, sudah silakan masuk. Terus sampai kemudian dia bertemu dengan para nabi. Bertemu di langit pertama dengan Nabi Adam, bertemu di langit kedua dengan Nabi Idris, bertemu di langit ketiga dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya, kemudian Nabi Isa, bertemu di langit keempat dengan Nabi Yusuf, bertemu di langit kelima, kemudian di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian baru diminta untuk dinaikkan ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah tapi tidak melihat Allah. Tidak melihat Allah. Yang dijelaskan di dalam surah An-Najm itu, dekat, semakin dekat itu ditafsirkan oleh para ulama itu adalah malaikat Jibril. Jadi betul-betul Nabi SAW melihat dengan jelas malaikat Jibril dengan rupa dan bentuk yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Najm ayat ke-13, 14, 15 itu menjelaskan tentang itu, tentang pertemuan yang jelas di Sidratul Muntaha antara Nabi dengan malaikat Jibril. Jadi jangan ditafsirkan kemudian Nabi melihat Allah. Ya, karena ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah Anda melihat Tuhan?" La, nurun ala nur. Gitu. Jadi Allah itu cahaya di atas cahaya. Gitu. Bahkan mana mungkin saya melihat Tuhan? Gitu. Marah. Gitu. Mana mungkin saya melihat Tuhan? Karena Tuhan itu cahayanya luar biasa. Jadi menurut pandangan para mufassir, ketika di Sidratul Muntaha, Nabi jangan dibayangkan kemudian Nabi berwajah langsung gitu, seperti saya dengan Habib ini berhadapan. Tidak. Gitu. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Gitu. Yang pasti saat itu Muhammad SAW Nabi menerima satu perintah yang luar biasa. Perintah apa? Perintah sholat. Tadinya berapa? Khamsina ya, lailah. 50 waktu dalam sehari semalam. Ini saya baca hadisnya sebentar nih. Nah, ada sebuah komunikasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya Muhammad, kata Isa alaihissalam, kata Musa alaihissalam, bukan Musa alaihissalam. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mada anda ilaika rabbuk?" Apa yang diwajibkan oleh Tuhan kepadamu? Ini dialog sedikit antara Musa dengan Muhammad, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, qala ahida ilayya khamsina salatan kulla yawmin wa laylatan. Jadi ada dialog antara Nabi Musa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apa yang diwajibkan kepadamu wahai Muhammad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mewajibkan kepadaku untuk melakukan sholat, ya, untuk melakukan sholat khamsina salatan, 50 waktu dalam sehari selama. Kemudian kata Nabi Musa, qal inna ummataka la tastati'u dhalik. Gitu. Wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu la tastati'u dhalik,
tidak akan mampu melakukan sholat 50 waktu dalam sehari semalam itu. Bisa dibayangkan? Kalau kemudian sholat kita 50 waktu sehari semalam, kita punya waktu berapa? 24 jam. Berarti 1 jam kita sholat 2 kali itu. Ya, setengah jam sekali. Bayangin kan? Makanya kata Nabi Isa, "Farji, falyuhaffif 'anka rabbuk wa 'anhum." Gitu. Balik ya Muhammad. Kembali ke sana. Gitu. Kemudian falyuhaffif, minta keringanan untukmu anka wa rabbaka anhum. Ya, minta keringanan untukmu wahai Muhammad kepada Rabbmu dan juga untuk mereka nanti umatmu itu. Suruh balik, farji, balik. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke Sidratul Muntaha, diantar dengan Jibril. Kemudian faltaqata Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril ka'annahu yastabshiru fi dhalik. Dia balik ke atas. Kemudian fa'ashira ilaihi Jibril. Kemudian Jibril bilang, "Ayo sama saya berangkat ke atas ini. Inna si'ta fa'alaihi ila Jabal ta'ala faqala wa huwa fi makani ya Rabb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rabb, aku minta keringanan nih, wahai Rabb. Khaffif 'anna." Berikanlah keringanan kepada kami. Fa inna ummati la tastati'u hadha. Fadha'u 10 salatin. Ketika Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta keringanan, maka Allah meringankan menjadi 10 salatin. Menjadi berapa? Menjadi 10 kali sholat dalam sehari semalam. Kemudian balik lagi kepada ke langit ke-7, ke Ibrahim, lewat ketemu Musa. Kata Musa, tanya lagi, bagaimana ya Muhammad? Alhamdulillah, Allah meringankan menjadi 10 kali dalam sehari semalam. Apa kata Musa? Farji Muhammad, balik lagi. Karena apa? Umatmu itu adalah umat yang melemah. Ya. Umatmu saja, umat-umat yang kuat Bani Israel itu gak mampu menjalankan 10 kali dalam sehari, 10 waktu dalam sehari pelaksanaan itu. Balik. Akhirnya Rasul minta pendapat Jibril. Bagaimana Jibril disuruh balik lagi? Kata Jibril, "Na'am." Ya, balik lagi. Kemudian dia menghadap lagi Rabb. Ya Rabb, yuhaffif, minta lagi keringanan. Maka Allah yang Maha Rahman Rahim itu memberikan keringanan sholat, kemudian menjadi khamsin sholatan, ya, menjadi 5 waktu. Itu pun juga ketika ketemu Musa, suruh balik lagi, balik gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Musa, aku malu sama Allah. Malu bolak-balik mulu. Kali ini aku terima saja sudah. Kamu terima saja. Jadi setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala berkata berfirman bahwa ya Muhammad, na'am, salat yang diwajibkan adalah 5 waktu. Tapi saya tidak pernah menghilangkan bahwa setiap salat yang dilakukan itu mendapatkan 10 kebaikan. Jadi, kata Allah Subhanahu wa taala tidak beda dengan perintah pertama bahwa sesungguhnya fadilah salat yang 5 waktu itu dikalikan dengan 10 menjadi 50 juta. Nah, inilah yang kemudian diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa salat yang diwajibkan kepada kita saat ini itu 5 waktu, tapi setiap waktu, setiap rakaat yang kita kerjakan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan, maka sama dengan 50 waktu, 50 kali yang kita kerjakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, ya, kemudian dia bangun. Kemudian dia sampai di Mekah, sampai di Mekah, ya.
Nah, orang-orang kafir Quraisy, ya orang-orang musyrikin itu nggak percaya, nggak percaya. Ada beberapa tes yang dilakukan oleh kafir Quraisy tadi, ya. Disuruhlah Muhammad menjelaskan tentang kondisi Baitul Maqdis, disuruhlah kemudian Rasulullah begitu, macam-macam orang-orang kafir Quraisy itu. Tapi ada satu sahabat yang dia ketika diminta pendapat, bagaimana wahai Abu Bakar dengan perjalananku ini? Apa kata Abu Bakar? Jangankan yang ini ya Rasulullah, lebih dari ini saja saya percaya apa yang keluar dari lidahmu wahai Rasulullah SAW.